Halo, hari ini kita akan bedah satu topik yang bisa jadi penentu masa depan Indonesia, yaitu STEM. Eits, jangan bayangin ini cuma sekumpulan mata pelajaran yang rumit ya. Anggap aja ini sebagai sebuah kunci yang bisa membuka potensi luar biasa bangsa kita. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling penting ya, visi Indonesia Emas 2045. Tujuannya adalah jadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Ambisius banget kan? Tapi pertanyaannya sekarang, apa kita udah di jalur yang benar buat sampai ke sana? Untuk sampai ke tujuan besar itu, ada jembatan yang harus kita lewati. Sayangnya, jembatan itu ada retaknya. Nah, retakan inilah yang disebut kesenjangan keterampilan. Sebuah jurang antara kondisi kita sekarang dengan keahlian yang dibutuhin buat masa depan. Nah, ini dia data kerasnya. Hasil PISA 2022 nunjukin kalau persentase siswa kita yang kemampuannya di bawah level dasar itu jujur tinggi banget. Coba deh bandingin sama rata-rata negara maju OECD. Jauh kan? Angka-angka ini bukan cuma statistik, tapi semacam alarm pengingat buat kita semua. Dan kalau kita pikir itu sudah cukup jadi tantangan, coba lihat angka ini, 9 juta. Itulah prediksi kekurangan talenta digital kita di tahun 2030. 9 juta? Ini bukan cuma angka loh, ini potensi krisis ekonomi kalau kita nggak gerak cepat dari sekarang. Jadi gimana dong cara kita benerin jembatan yang retak tadi? Jawabannya ada di satu kata, STEM. Tapi jangan terjebak sama singkatannya dulu ya. Anggaplah STEM ini sebagai sebuah cara pandang baru dalam dunia pendidikan. Sebuah filosofi yang memang dirancang untuk menjawab tantangan zaman kita. Nah, ini dia inti dari STEM. Ini soal pergeseran pola pikir. Dari yang tadinya cuma menghafal teori di buku, sekarang jadi aktif mencari solusi untuk masalah-masalah di dunia nyata. Fokusnya itu praktek, kolaborasi, dan kreativitas. Konsep STEM ini sendiri ternyata juga berevolusi loh. Dulu di tahun 90-an, ini cuma akronim kebijakan biasa. Tapi seiring waktu, konsepnya jadi makin dalam. Sekarang STEM dilihat sebagai metadisiplin, yang artinya batas-batas kaku antara sains, matematika, dan lainnya itu dilebur jadi satu kesatuan. Tentu, singkatannya sendiri punya arti pentingnya. Gampangnya gini, sains itu kasih kita pemahaman soal kenapa sesuatu terjadi. Teknologi dan engineering kasih kita cara gimana membuat solusinya. Terus matematika, itu adalah bahasa universal untuk menganalisis dan menyempurnakan solusi itu. Semuanya nyambung. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu STEM. Mari kita geser sedikit dan lihat gimana cara kerjanya di lapangan. Apa sih sebetulnya inti yang bikin pendekatan ini begitu powerful? Intinya ada di 3 pilar ini. Pertama, semua harus berangkat dari masalah yang beneran ada di sekitar kita. Kedua, cara kerjanya meniru proses yang dilakukan ilmuwan dan insinyur. Dan yang paling penting, pilar ketiga, ini bukan lagi belajar fisika untuk ulangan fisika, tapi gimana ilmu fisika, matematika, dan lainnya dipakai bareng-bareng buat satu tujuan. Dan ini dia prosesnya. Coba perhatikan, ini bukan jalan lurus dari A ke B kan? Ini adalah sebuah siklus. Siklus bertanya, mencoba, bahkan gagal, lalu belajar dari kegagalan itu, dan coba lagi. Inilah cara inovasi lahir. Terus berputar, berpikir, menciptakan, dan menyempurnakan. Teori-teori tadi kedengerannya keren ya, tapi gimana sih wujud nyatanya di ruang kelas? Yuk, kita intip gimana kerangka STEM ini dihidupkan secara kreatif di berbagai sekolah di Indonesia. Nah, ini yang paling penting. Buang jauh-jauh pikiran kalau STEM itu pasti mahal dan butuh laboratorium canggih. Sama sekali enggak. Justru inti dari STEM itu adalah kecerdikan. Memanfaatkan apapun yang ada di sekitar kita, bahan-bahan lokal, untuk menciptakan solusi. Dengerin deh kutipan dari salah satu sekolah ini. Ini ngena banget. Tujuannya bukan cuma biar siswa pintar, tapi biar mereka dapat pengalaman nyata, menghubungkan apa yang dipelajari di kelas dengan isu besar seperti pembangunan berkelanjutan. Keren kan? Dan lihat deh contoh-contoh nyata yang super inspiratif ini. Dari bikin biodiesel dari minyak jelantah di Kalimantan, desain kota ramah lingkungan di Tangerang, sampai anak-anak PAUD yang belajar sains dari buah jeruk. Ini bukti kalau STEM itu fleksibel dan bisa diterapkan di mana saja untuk tingkat apa saja. Proyek-proyek sekeren tadi itu nggak mungkin terjadi sendirian di dalam kelas. Keberhasilan mereka justru nunjukin satu hal yang krusial. Transformasi pendidikan ini bukan cuma tugas sekolah. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi kuncinya ada di sini. Kita harus membangun sebuah ekosistem. Proses belajar itu nggak boleh berhenti di gerbang sekolah. Harus ada jembatan yang kuat antara ruang kelas, ruang keluarga di rumah, dunia industri, dan juga masyarakat.
Artinya, semua orang punya peran. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tapi jadi fasilitator. Orang tua mendukung rasa penasaran anak di rumah, industri bisa kasih tantangan nyata, dan pemerintah menyiapkan payung kebijakannya. Kalau semua ini jalan bareng, hasilnya pasti luar biasa. Kita akhiri pembahasan kita dengan pertanyaan ini. Masa depan Indonesia itu ada di tangan para inovator, para pemecah masalah, para pencipta. Tantangannya jelas, solusinya ada. Pertanyaan besarnya sekarang adalah bagaimana kita semua akan mengambil peran untuk memberdayakan mereka.